Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang kemarin kita sudah belajar tentang kesimpulan dari pertidaksamaan nilai mutlak. Sebenarnya kesimpulan yang kita peroleh kemarin itu adalah definisi dari pertidaksamaan nilai mutlak yang bunyinya sebagai berikut. Untuk setiap bilangan real A yang lebih dari 0 artinya positif. X kurang dari sama dengan A artinya X itu lebih dari negatif A dan X kurang dari A. Itu yang pertama. Yang kedua, harga mutlak X lebih dari A. Artinya X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Itu kesimpulan yang kita peroleh kemarin. Agar lebih memahami tentang pertidaksamaan nilai mutlak, kita bahas soal-soalnya. Kita mulai dari yang pertama. Soal pertama ini sesuai dengan definisi harga mutlak yang pertama. Itu harga mutlak X kurang dari sama dengan 4, maka kita jabarkan dulu sesuai artinya. Tentu saja yaitu artinya X kurang dari dan X lebih dari. Kurang dari berapa? Nah, sesuai definisinya, kurang dari A-nya. Di sini A-nya adalah 4. Dan lebih dari negatif A-nya. A-nya 4, maka menjadi negatif 4. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 4. Sehingga bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah suatu X yang kita tulis saja pertidaksamaan yang kita peroleh. Itu X lebih dari negatif 4 dan X kurang dari 4 pakai kurung kurawal. Jika kita tulis dalam notasi interval, yaitu negatif 4, 4. Negatif 4 kurungnya kurung siku, karena ada sama dengannya. Di 4 juga seperti itu. Itu adalah contoh dari nomor 1. Dan nomor 2 juga hampir sama atau mirip. Nomor 2, X harga mutlaknya lebih dari 7 ya. Artinya mirip seperti yang atas, kita pakai yang nomor 2. X-nya kurang dari, kalau tidak ada sama dengannya juga ikut tidak ada sama dengannya ya, negatif 7 atau X lebih dari 7. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal X, demikian sehingga kita tulis saja X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari 7. Itu penulisan dalam himpunan penyelesaian. Jika kita tulis dalam notasi interval menjadi kurung biasa negatif tak hingga sampai negatif 7. Kurungnya juga kurung biasa karena tidak ada sama dengannya. Atau bisa ditulis dengan simbol U, atau bisa ditulis atau. Ini juga dibaca gabungan ya. Atau dalam kurung biasa X sampai tak hingga, kurungnya juga kurung biasa. Mudah kan? Nah, sekarang yang nomor 3. Nomor 3 itu agak unik ya. Nomor 3, soalnya harga mutlak X min 3 kurang dari 4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Anggap saja yang di dalam harga mutlak itu adalah suatu X. Maka kita gantikan X dengan X min 3. Jadi artinya menjadi tadi ya, X min 3 itu kurang dari 4 dan lebih dari negatif 4. Tidak ada tanda sama dengannya karena soalnya juga tidak ada sama dengannya. Baru kita selesaikan.
Bagaimana cara menyelesaikannya? Semua ruas kita tambah dengan 3. Semuanya kita tambah dengan 3. Menjadi X plus 3 tambah 3 tinggal X. 4 kita tambah dengan 3. Kita tulis saja agar terlihat negatif 4 juga kita tambah dengan 3. Sehingga menjadi X kurang dari dan lebih dari. Yang sebelah kiri negatif 4 ditambah 3 sama dengan negatif 1. 4 tambah 3 sama dengan 7. Sehingga nilai X yaitu X lebih dari negatif 1 dan X kurang dari 7. Kalau kita tulis himpunan penyelesaiannya menjadi adalah nilai X yang X-nya antara 7 dan negatif 1. Kalau kita tulis dalam notasi interval, yaitu negatif 1,7. Nah, ini kan agak berbeda dengan nomor 1 dan 2. Kalau yang nomor 3, jika kita tulis dalam garis bilangan menjadi batas bawahnya adalah negatif 1 kurungnya kurung yang terbuka, yaitu negatif 1. Yang batas atasnya juga kurung terbuka, yaitu 7. Nilainya di antara negatif 1 dan 7. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 itu hampir sama dengan nomor 2. Yang nomor 4, harga mutlak 2X plus 3 lebih dari sama dengan 7. Nah, sesuai definisi harga mutlak artinya 2X plus 3 kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, mungkin maka nanti artinya juga ikut ada sama dengannya. Negatif 7. Saya ulangi, 2X plus 3 kurang dari sama dengan negatif 7 atau 2X plus 3 lebih dari 7. Nah, kita selesaikan pertidaksamaan ini seperti menyelesaikan pertidaksamaan biasa. Yaitu, nah kita selesaikan yang sebelah kiri dulu. Nah, semua kita kurangi dengan 3. Ruas kiri dikurangi dengan 3. 3 dikurangi 3, 0. Jadi tinggal 2X. Negatif 7 kita kurangi dengan 3. Jadi menjadi 2X kurang dari sama dengan negatif 10. Sehingga X-nya kurang dari sama dengan negatif 10 per 2. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 5. Dan sebelah kanan kita selesaikan juga. 2X lebih dari, kita kurangi 3 semua, 7 dikurangi 3. Jadi 2X lebih dari, ada sama dengannya, karena soalnya ada sama dengannya. 7 dikurangi 3 sama dengan 4, jadi X-nya lebih dari sama dengan 4 per 2, X-nya lebih dari sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan harga kurung kurawal X sedemikian, sehingga dibaca dengan syarat juga boleh. Bentuknya adalah X dengan syarat X-nya kurang dari sama dengan negatif 5 atau X-nya lebih dari sama dengan 2 kurung kurawal. Kalau dalam notasi interval ditulis buka kurung negatif tak hingga, koma, negatif 5 atau dibaca atau gabungan dengan 2 sampai tak hingga. Bisa ditulis seperti itu untuk notasi interval. Kalau kita gambar, nilainya ada di negatif, ini negatif 5, kurungnya kurung penuh ya, atau berisi. Negatif 5 dan
Sini ada 2. Yang lebih dari 2, 2 ke kanan, yang kurang dari negatif 5 ke kiri. Nah, inti arsir inilah penyelesaiannya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 5. Nomor 5 ini agak berbeda sedikit ya. Nanti X-nya nilainya negatif. Di sini ada negatifnya, nanti tandanya dibalik. Yang nomor 5 kita bisa menggunakan 2 cara. Kita bahas yang cara pertama. Cara pertama kita kerjakan seperti biasanya. Kita pakai definisi harga mutlak sehingga 3 min 2x itu kurang dari sama dengan 15 dan lebih dari sama dengan negatif 15. Lalu kita selesaikan seperti biasanya, semua dikurangi dengan 3 menjadi tinggal negatif 2x yang sebelah kanan dikurangi dengan 3. Sebelah kiri juga dikurangi dengan 3. Setelah bentuknya seperti ini, kita hitung. Tengah tetap negatif 2x, sebelah kiri menjadi negatif 18, sebelah kanan menjadi 12. Nah, bentuknya seperti ini. Sekarang caranya kita bagi dengan 2 ya. Sekarang kita bagi dengan negatif 2. Sekarang kita bagi dengan negatif 2, agar kelihatan kita tulis dahulu. Lalu kita bagi dengan negatif 2. Karena kita bagi dengan negatif 2, maka tandanya harus dibalik. Sehingga tanda ini adalah tanda yang salah. Karena telah dibagi dengan negatif. Sehingga tandanya dibalik. Yang kurang dari menjadi lebih dari. Kalau ada sama dengannya juga ada tanda sama dengannya. Sehingga setelah kita balik tandanya, kita hitung lagi. Negatif 2x bagi negatif 2 tinggal x yang lebih dari sama dengan negatif 6. Dan x-nya yang sini juga kurang dari 9 ya. Bentuk ini kurang bagus, maka perlu kita putar saja. Kalau kita putar, tandanya juga ikut berputar. Sehingga negatif 6. Nah, kita putar tandanya juga. Ini, sehingga menjadi x kurang dari 9 dan x lebih dari negatif 6. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan x, dimana x-nya kita tulis lagi syaratnya yang dalam notasi interval bisa kita tulis menjadi kurung siku negatif 6 sampai 9 juga kurung siku. Itu cara satunya, yaitu dengan mengerjakan seperti biasa, tapi perhatikan tandanya yang dibalik ya. Yang cara dua, jika kita tidak ingin membalik tandanya, maka kita bisa menggunakan sifat nilai mutlak. Suatu nilai mutlak jika ada A dikurangi B, itu sama dengan nilai dari harga mutlak B dikurangi A. Sehingga bentuk 3 min 2x itu bisa kita tulis menjadi harga mutlak 2x min 3. Maksudnya 3 min 2x, harga mutlaknya bisa kita tulis dengan harga mutlak 2x min 3. Ini tempatnya seolah-olah dibalik. Sudah seperti ini bentuknya, kita kerjakan seperti biasa, yaitu 2x min 3 kurang dari sama dengan 15 dan lebih dari sama dengan negatif 15. Lalu kita tambah semua dengan 3 menjadi 2x kurang dari 15 tambah 3, 18. Negatif 15 tambah 3, negatif 12. Lalu kita bagi 2, karena pembaginya adalah positif, tandanya tetap, yaitu tinggal x
18 bagi 2, 9. Negatif 12 dibagi 2, negatif 6. Nilainya sama. Itu ya, caranya sama. Hasilnya sama, namun caranya berbeda. Cara yang kedua ini menggunakan sifat dari harga mutlak. Sehingga sifat-sifat dari harga mutlak kemarin bisa kita gunakan. Sekian, wassalamualaikum.